ayat 7. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, melek. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan, serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, sekitar hampir 2 minggu lalu lah saya beserta keluarga juga baru kembali dari Tanah Perjanjian, baru dari Israel. Kali ini saya pergi dengan istri dan kedua anak saya. Puji Tuhan, di dalam Tuhan itu memang berkat orang benar senantiasa menyertai. Saya injak Tanah Perjanjian di atas usia 40 tahun, tetapi generasi di bawah saya 5 dan 3,5 tahun injak Tanah Perjanjian. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, selama saya pergi di sana, kalau saya sampai di Galilea itu saya nggak tahan, saudara. Setiap kali saya doa begitu saya sampai di Galilea, saya doa itu hadirat Tuhan begitu deras menyergap saya sehingga nggak tahan. Itu hancur hati, nangis terus. Berbeda kalau saya berdoa di Yerusalem. Di Yerusalem kita tahu di tempat itu adalah bait suci. Tetapi di Galilea, saudara yang saya kasih dan dikasihan, adalah tempat di mana Yesus nantiasa berjalan untuk menjangkau serta mencari jiwa. Di tengah situasi itu maka saya mengerti sesungguhnya saudara yang saya kasih dan dikasih, walaupun ada kerinduan buat Yesus, dia senantiasa ada di bait suci. Bahkan berulang kali setiap kali dia ada di bait suci dan dia memberikan pengajaran. Tetapi setelah dia memberikan pengajaran dia ditolak oleh Farisi dan ahli Taurat. Bahkan dia diancam ingin dibunuh, maka dia senantiasa keluar lagi dari bait suci. Pelayanan Yesus ke Yerusalem istilahnya hit and run. Haleluya. Amin. Namun dia lebih banyak di Galilea. Galilea merupakan wilayah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, di mana Yesus seringkali melakukan mujizat di tempat itu. Nah, Galilea juga bukan merupakan bait suci yang megah pada waktu itu. Artinya apa saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan? Yang saya pelajari di dalam Alkitab itu adalah orang-orang biasa di tempat-tempat yang biasa, yaitu di jalan-jalan. Mereka justru berjumpa dengan Yesus dan akibat daripada perjumpaannya maka mereka menerima mujizat. Amin. Saudara yang saya kasih dan dikasih, bagi kita orang yang sudah diselamatkan, beribadah itu merupakan hal yang paling indah buat setiap kita. Bagi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, ibadah hukumnya wajib adanya. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 20 di situ dikatakan, marilah kita membiasakan diri kita untuk senantiasa menghadiri setiap ibadah-ibadah yang diadakan. Untuk kita mengerti bahwa menjelang hari Tuhan semakin dekat, oleh sebab itu kita harus semakin giat melakukannya untuk senantiasa kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang belum menerima Yesus? Apakah mereka mau datang beribadah ke tempat ini? Halo? Bagaimana dengan orang-orang, bahkan keluarga kita yang jauh, keluarga kita yang dekat, yang belum diselamatkan? Apakah mereka mau datang beribadah ke tempat ini? Nggak mau. Kita iya. Tetapi orang-orang di luar sana, mereka mempunyai kesukaran dan kesulitan untuk bisa datang ke tempat ini. Kenapa? Karena mereka belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus.
Dan saya pelajari di sini dikatakan ketika Yesus sedang lewat, artinya Yesus sedang jalan di luar bait Allah. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Dan dia berjumpa dengan apa? Orang yang buta dari sejak lahirnya. Zaman itu jika orang buta, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Farisi dan ahli Taurat adalah yang notabene orang-orang yang senantiasa melayani Tuhan di bait Allah. Mereka akan dengan gampang, dia buta karena kena kutuk, dia nggak layak masuk di bait suci. Dia layaknya cuma sekedar menjadi pengemis di luar bait suci. Terbukti dengan para muridnya, yang notabene mereka adalah orang Yahudi. Kita lihat di ayat selanjutnya. Setelah pada waktu mereka melihat orang buta itu, dia nanya, guru, rabi, tuh orang buta langsung menghakimi. Siapa yang berdosa ya? Itu mamanya kali yang berdosa ya? Atau kalau nggak mamanya yang berdosa, atau dia kali yang berdosa? Cuman dalam bentuk pertanyaan. Dia tanya rabi, kira-kira menurut rabi dia buta itu kenapa ya? Karena orang tuanya berdosa atau karena dia yang berdosa? Hati yang menghakimi ada di dalam hidup itu. Gereja Tuhan tidak boleh menghakimi situasi yang terjadi yang buruk di luar sana. Justru terjadinya situasi yang buruk di luar sana harusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Amin. Jangan terlalu gampang-gampang ya, lu buta, iya karena siapa sih? Turunan terkutuk sih. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Gereja Tuhan tidak boleh gampang-gampang menghakiminya. Betul. Karena dosa merusak gambar dan wujud Allah yang ada di dalam kehidupan manusia. Betul. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi dengar baik saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Yesus membenci dosa. Tetapi Yesus mengasihi orang berdosa. Amin. Jangan terbalik. Kita seringkali membenci orang berdosa. Tapi seringkali kita juga masih. Ya kan pakai ayat lagi. Ya namanya juga manusia. Roh si penurut Pak. Kan daging lemah. Ya lemah deh kita. Coba lihat tuh pakai ayat lagi. Betul ayat itu ada. Roh menurut daging lemah. Cuman bukankah 1 Yohanes 1 ayat 4 isi dikatakan bahwa roh yang Tuhan tempatkan di dalam hidupmu jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Nah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Betul dosa merusak, menghancur gambar wujud Allah. Tetapi dengar baik. Bukankah untuk itu semua Yesus telah menebusnya di atas kayu salib? Sehingga dia berani berkata, orang itu buta bukan karena bapak dan ibunya yang berdosa. Sehingga menghasilkan kebutaan baginya. Dan orang itu buta juga bukan karena dosanya. Karena dialah yang menebus setiap dosa itu. Amin. Justru dia katakan apa? Melalui kondisi dan situasi itu. Justru pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Haleluya. Amin. Kalau saudara mempunyai hati Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu berdoa, Tuhan berikan hatiku hatimu. Di rumah ibadah sih. Begitu lihat di luar aja, kita eksklusif banget nih. Anak Tuhan lagi lewat. Oh, ini najis, nggak boleh kena. This is problem. Cielah, keren banget tuh bahasa. Ini masalahnya. Eksklusif banget, haleluya. Ya kan? Jangan jauh-jauh, sama satpam parkir depan aja penuh curiga. Lu terus-terusin mau minta duit gue lo. Enggak, padahal baru keluar ibadah. Halo? Di sini enggak gitu. Amin. Amin. Aminin aja yang positif. Kalau memang begitu kan kemarin. Sekarang kan enggak. Apalagi ntar pulangnya. Haleluya. Saudara saya kasih dan dikasih Tuhan. Tuhan mau kita tidak menghakimi. Kalau kita mempunyai hati yang menghakimi. Bagaimana mungkin kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada mereka.
Justru dengan kondisi dan keadaan yang seperti itu, harusnya kita anggap itu menjadi peluang untuk kita bisa memperkenalkan Yesus kepada orang itu. Sebab Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata begini, di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia, yang oleh karena nama itu manusia bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Jangan gampang-gampang kita menghakimi. Kita lihat adik kita, ini narkobais nih. Kita panggil aja nih malaikat bakar dari langit biar cepat pulang. Aduh, saudara, kita lihat juga suami. Aduh, ini suami dasar bener gak tahu diri. Dia udah dapat gua mujizat, gua dapat dia musibah. Lu gak bertobat lagi. Ya kan? Memang benar-benar jadi kayu bakar api neraka lu, katanya gitu. Saudara, belum tentu. Selama dia masih hidup, maka pekerjaan Tuhan belum selesai di dalam hidupnya. Amin. Bukankah kita juga dulu sama dia sama 11-12? Karena anugerah Tuhan kita mendapatkan kesadaran lebih dulu. Cuman dia belum sadar-sadar. Amin. Nah, kita yang udah dapat kesadaran lebih dulu, tolong dong yang sadar membantu orang yang tidak sadar. Bukan langsung terus aja Tuhan biar dia nggak sadar tuh, biar yang bener tuh. Cepet deh kalau Tuhan, kalau perlu ambil deh biar gue bisa ganti yang baru. Jangan begitu saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Amin. Karena kita belum tahu. Kalau mau lihat hidup saya juga dulu, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Semua keluarga udah angkat tangan tuh. Gimana enggak candu narkoba 17 tahun. Hidup keluar masuk kantor polisi dan penjara dari usia 16 tahun. Sampai usia 31 tahun. Coba lihat. Aduh, kira-kira masa depannya jadi apa dia? Hancur bebeh tuh. Kriminalitas. Aduh, saya nggak bangga nyeritainnya. Setan suka ngeledek nih. Jahat aja lu bangga. Katanya begitu. Terus saya bilang sama tuh setan, saya bangga bukan jahatnya saya. Tapi saya bangga dengan Tuhan yang sanggup mampu merubah orang yang jahat. Haleluya. Amin. Amin. Dan saudara saya coba lihat dulu kalau saya pulang ke rumah, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kalau saya pulang ke rumah keluarga besar saya, mereka langsung waspada tuh. Kalung, dompet, tas, handphone, bye-bye, hati-hati. Haleluya. Betul. Troublemakers pulang. Coba lihat. Seringkali dia pulang, dia pergi tidak sebagaimana dia datang. Dia datang tangan kosong, begitu pergi ada aja yang dibawa dari rumah. Saudara, hidup yang hancur seperti itu. Akhirnya mereka angkat tangan. Jangankan dulu orang baik kumpul, orang jahat ngumpul. Orang jahat ngumpul. Saya datang, bubar tuh yang jahat semuanya. Kenapa? Karena sudah terlalu jahat. Kalau orang udah terlalu jahat, setan aja gak mau pakai. Amin. Setan gak mau pakai. Udah jahat banget sih. Bagaimana setan mau pakai? Orang jahat kumpul aja dia datang bubar yang jahat. Haleluya. Setan bilang, waduh gue gak bisa pakai nih. Udah terlalu rusak. Setan aja bilang, gue setan gak jahat ke dia. Gila-gilaan benar. Betul? Akhirnya apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi dia datang untuk memberi hidup dan memberi hidupnya di dalam kelimpahan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu kejahatan bermanifestasi akhirnya menghasilkan sepertinya hampir pecah itu di dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi pada waktu setan ingin merakarkan yang jahat dalam hidup saya. Ingin membinasakan saya dengan kebinasan yang kekal. Karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Waktu usia 17 tahun di dalam penjara. Orang ceritain kepada saya tentang Yesus tuh. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Dan apa yang dikatakan, apa yang diceritakan tentang Yesus kepada saya, ternyata itu menjadi benih iman. Ternyata itu menjadi benih ilahi di dalam hati sanubari saya yang paling dalam. Saking dalamnya dari usia 17 sampai 34 tahun gak nongol-nongol tuh, haleluya. Betul? Tolong Yesus jangan cuma ditaruh di hati sanubari yang paling dalam aja. Izinkan dia nongol. Haleluya. Amin. Apa yang terjadi saking dalamnya. Usia 34 tahun, 17 tahun kemudian. Pada waktu saya benar-benar udah kepepet dan difefet. Saudara. Haleluya. Manusia itu aduh. Kadang-kadang kalau belum dipepet, belum dipojokin masih ditekan sampai angkat tangan. Belum nyerah dia. Di sini nggak gitu. Ini yang begini aja. Haleluya. Di tengah situasi seperti itu di mana saya tidak lagi mempunyai pengharapan kepada manusia. Dan manusia sudah tidak akan mungkin bisa lagi memberikan pengharapan. Ada waktunya Bapak Ibu.
bergantung harap kepada manusia, ada waktunya manusia itu juga sudah nggak bisa diharapin. Amin. Oleh sebab itu jangan tunggu manusia itu nggak bisa diharapin menimbulkan kepahitan, kebencian, dendam, kekecewaan. Noraknya minta ampun. Oleh sebab itu bergantung haraplah kepada Tuhan yang sekali-kali tidak akan mengecewakan setiap kita. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya berseru kepada nama Yesus yang sudah ada di dalam hati sanubari saya yang paling dalam. Saya berseru dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah timbul di dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan 15 tahun yang lalu. Wow. Dari sejak 15 tahun yang lalu, akibat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pelan tapi pasti, maka Tuhan merubah kehidupan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sekarang jika saya datang ke rumah keluarga besar saya, mereka duduk rame-rame dan mereka mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh anak ini yang dulu hancur belau. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan terlalu cepat menghakimi karena Tuhan belum selesai. Tuhan masih ingin mengerjakan. Justru saya katakan Tuhan hari ini, justru saya katakan saya bersyukur Tuhan. Untuk seluruh aspek kehidupan saya yang pernah saya jalani pada waktu-waktu yang lalu. Baik itu buruk maupun tidak buruk. Kenapa? Karena melalui itu justru di dalam hidupku. Pekerjaan Allah dengan nyata dinyatakan di dalam hidupku. Haleluya. Amin. Anak Tuhan gak boleh gak ngucap syukur tuh. Mengucap syukur senantiasa. Walaupun gua nggak ngerti ini ngucap syukur untuk apa, ya udahlah pokoknya ngucap syukur aja. Haleluya. Amin. Nanti Tuhan akan memberikan pengertian. Kita lanjutkan saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Jawab Yesus ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, setelah kita diselamatkan, bahkan sebelum kita diselamatkan, ada satu hal yang senantiasa adil dengan kita. Apa itu? Waktu. Waktu tidak pernah curang. Dan waktu tidak bisa dicurangin. Dan waktu tidak akan mungkin bisa direkayasa. Kalau kesehatan hilang, kita masih bisa memulihkannya. Amin. Kekayaan hilang, kita masih mungkin bisa mencarinya dan mengembalikannya lagi. Tapi kalau waktu, saya kasih dan dikasih Tuhan. Waktu tidak akan mungkin bisa direkayasa. Apa yang sudah lewat, kita tidak akan mungkin bisa menarik waktu itu kembali kepada hari ini. Oleh sebab itu setelah kita diselamatkan, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Hari-hari ini, saya agak sedih kalau saya ngomong Tuhan, kuserahkan sisa hidupku. Aduh. Kuserahkan sisa hidupku kepadamu. Tuhan bilang, aduh lu pikir gue demen barsis, katanya gitu. Barang sisa. Tapi kita nggak mau bilang kuserahkan sisa hidupku Tuhan. Tetapi kita katakan Tuhan dengan penuh penyesalan, dengan penuh hati yang hancur. Aku serahkan hidupku sekarang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena begitu banyak waktu yang ada di belakang kita terbuang dengan percuma. Bahkan segala yang jahat bermanifestasi mengisi waktu-waktu kita yang ada di belakang. Betul Allah turut bekerja di dalamnya. Tetapi kita minta Tuhan untuk waktu yang ke depan. Aku nggak berikan sisa waktu untuk Tuhan. Tetapi aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hayo Tuhan. Tebus Tuhan. Tebus Tuhan. Apa yang pernah hilang. Tebus Tuhan. Apa yang pernah tidak berkenan di hadapanmu. Tebus Tuhan. Apa yang jahat dulu pernah bermanifestasi di dalam hidupku. Tebus Tuhan untuk waktu yang akan datang. Haleluya. Amin. Berapa lama lagi sih waktu kita? Saya tahun depan udah gocap nih.
Saya melayani Tuhan baru 15 tahun. Cuman rasanya masih kurang aja Tuhan. Kadang-kadang ada keletihan sih. Kadang-kadang ada kejenuhan. Rutinitas hari Minggu simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya kan? Betul? Tengah minggu nungguin juga panggilan. Haleluya. Saya hamba Tuhan yang tidak menghubungi gereja-gereja untuk minta scheduling, enggak. Karena saya tahu Tuhan yang memanggil saya menjadi hambanya, maka dialah yang menyiapkan pelayanan buat saya. Kalau dia yang buka pelayanan, maka dia sertai saya dengan kuasa pengutusan dan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kalau dia buka pelayanan, kalau dia utus saya, maka dia sertai dengan kuasa, dananya juga dia yang sediain. Haleluya. Amin. Keluar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, keliling Indonesia, nggak pernah keluar duit dari kantong saya. Kenapa? Emang nggak ada sih yang dikeluarin. Amin. Ya memang nggak ada, jujur-jujur aja. Akhirnya apa? Orang yang ngundang semua fasilitas transportasi, akomodasi, termasuk PK-nya udah disediain tuh. Yang penting serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apalagi saudara yang bekerja pengusaha, nginjil dong. Mana yang gua mau nginjil, Pak? Ya elah, bisa. Saudara nggak pergi, kirim aja duit saudara bisa pergi juga. Haleluya. Amin. Cuman ke wadah di mana saudara ditanam di gereja. Karena di gereja ini juga kan ada bagian misi penginjilan yang ada. Tanamin duitnya di situ. Udah pergi enggak, duit enggak juga, kelewatan banget tuh. Haleluya. Amin. Saudara, apa yang terjadi? Saya pergi tuh. Injil nggak pernah biaya. Kenapa? Karena saya tahu jika Tuhan yang utus, maka dia sertai dengan kuasa dan dananya. Haleluya. Cabang saudara yang di Hongkong lagi minta saya nih. Pak Haryadi, tanggal 4. Haleluya lah, Pak Haryadi sih. Hongkong ya kan. Gayanya kalau pelayanan ke Hongkong, tiket beli sendiri katanya. Karena pelayanan di Hongkong gak gampang. Biaya besar, biaya gede, saya mengerti. Atas beban yang dihadapi oleh Pak Haryadi. Tapi kita galang pengusaha-pengusaha kira-kira yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Mereka lah yang beliin tiket tuh. Kita mah tinggal berangkat. Ingat, kamu punya uang beliin tiket. Saya punya pesan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Engkau diberkati, aku diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dan dikasih waktu, kadang-kadang ada keletihan, kejenuhan. Bahkan ada juga sedikit kekhawatiran tentang waktu-waktu yang akan datang. Itu hal yang wajar dan normal buat kita. Kadang-kadang juga ada, aduh Tuhan, udah deh, ya kan? Seperti itu. Karena saya seorang pengkhotbah keliling. Yang tidak minta dijadwalkan, tetapi yang dibukakan Tuhan jadwal. Saya tidak menerima persepuluhan, tetapi mengembalikan persepuluhan. Mempunyai tanggung jawab, istri dengan 2 orang anak, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Tetapi saya percaya. Jika dia menyelamatkan hidup saya terlalu yakin anaknya saja dia berikan bagi saya. Burung di udara nggak nabur nggak nuai. Saya yakin dan percaya hidup saya sebagai hambanya, warga kerajaan surga, maka dia bertanggung jawab. Berikan kemuliaan buat dia, haleluya. Amin. Saudara saya kasih tahu, waktu ini maka kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ayo. Masih siang. Kita masih diberikan waktu karena nanti ada waktunya malam, arti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Minimal pada waktu Tuhan panggil kita nggak ada lagi yang bisa kita kerjain. Atau Yesus datang yang kedua kali, jemput kita di tempat ini, kita yakin nggak kita semua terangkat? Amin? Pasti nggak? Pasti. Cuman pada waktu saudara terangkat, maaf, Rolex saudara ketinggalan di bangku gereja. Amin. Berlian ketinggalan apa ikut? Tinggalan. Dompet. Oh, saudara nggak bisa bilang, Tuhan tunggu berlian ketinggalan. Nggak bisa. Halo? Ya kan? Jangan jadikan itu buat harta orang fasik dong. Haleluya. Amin. Pada waktu kita terangkat nanti gereja penuh tuh. Banyak harta karun. Dikeroyokin sama orang-orang fasik semua yang gak keangkat. Haleluya. Amin. Tolong jangan jadikan mereka fasik untuk mengubah harta kita pada waktu kita diangkat. Selama kita masih ada, gunakan harta itu untuk menjangkau banyak jiwa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih ada waktu yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lanjutkan. Ayat 5. Selama aku di dalam dunia. Apa katanya? Nggak baca Alkitab ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Cia, kata-kata ini keren. Yesus katakan, selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Yang menjadi pertanyaan,
Di manakah Yesus sekarang ini? Ada di mana Yesus? Ada masalah sama telinga ya? Kok gitu sih? Nggak nyaut. Ada di mana Yesus? Yesus di mana? Gila, keren di hati. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? 2000 tahun lalu Yesus ada di dalam dunia dalam wujud jasmani. Dan dia katakan selama dia ada di dalam dunia, dia adalah terang dunia. Tetapi setelah dia menyelesaikan selama 33,5 tahun, yang finally-nya dia tergantung di atas kayu salib. Mati, mencurahkan darahnya, yang menjadi pendamai antara Allah dengan manusia, serta dia berkata, sebentar kita akan memperingati Paskah, dan berkata, sudah selesai. Dia bukan mati, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Dan setelah itu apa? Dia dikubur pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Setelah dia menyatakan dirinya tentang kebangkitannya, akhirnya disaksikan sekitar 500 orang. Dia naik dan terangkat ke surga. Haleluya. Amin. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia mencurahkan rohnya bagi setiap manusia yang dipilihnya. Amin. Karena tanpa Roh Kudus, kita nggak akan mungkin bisa hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Tanpa Roh Kudus hidup kita pasti karena melihat, bukan karena percaya. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, kita bisa hidup bukan lagi karena kita lihat, tetapi kita percaya. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai Yesus yang kita nggak pernah lihat? Bahkan kita sembah dia menjadi Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan buat dia. Yesus katakan, akulah terang dunia selama aku ada di dalam dunia. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, rohnya dicurahkan di dalam hidup kita. Maka Matius 5 di situ dikatakan, engkau dan saya adalah garam dunia. Engkau dan saya adalah terang dunia itu. Haleluya. Amin. Seharusnya dimanapun kita berada, yang gelap dengan kita datang, yang gelap itu jadi haleluya. Harusnya di mana ada yang tawar, haleluya, pada waktu kita datang, kita garam dunia, maka kita dapat memberikan rasa, haleluya. Berarti saudara, kalau Yesus katakan engkau adalah terang dunia, Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita jadikan Yesus ada di dalam hidup kita cuma di tempat ibadah? Apakah kita akan jadikan Yesus yang ada di dalam hidup kita di mana kita berada, sehingga orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita? Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya, tuh pendeta ngomong gue banget tuh. Haleluya. Amin. 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 Yang gelap pada waktu kita datang jadi terang. Haleluya. Yang tidak punya pengharapan pada waktu kita datang, mereka jadi mempunyai pengharapan. Yang suam-suam kuku malas baca Alkitab, begitu kita datang dia juga jadi ikut demen baca Alkitab. Amin. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Banyak orang buta di jalan tuh. Bahkan banyak keluarga kita yang masih buta tuh. Nggak ada pak, keluarga saya nggak ada yang buta, celik semuanya. Bukan buta jasmani saudara. Ada selubung yang menutupi mata rohani mereka. Kita kadang-kadang warga gereja cuma tahu pandai yuk ke gereja yuk, kita ketemuin Tuhan di gereja yuk. Makanya lu nggak ke gereja sih, lu dikutuk loh katanya gitu. Ayo dong ke gereja dong, ada Yesus di gereja, kita sembah Yesus di gereja. Lu nggak ke gereja sih, lu makanya lu usaha lu bangkrut tuh katanya gitu. Orang digituin, ya ilah. Kamu ngajakin saya Yesus, ngeliat Yesus di gereja. Kamu yang tiap hari ke gereja modelnya kayak begini. Haleluya. Udah deh, yang kayaknya yang perlu ke gereja ketemu Yesus lu aja lah. Katanya gitu, coba lihat. Harusnya mereka bisa melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Setelah mereka melihat dan mereka rasakan, maka mereka berkata, tolong dong, bawa gua ke tempat lu ibadah dong. Kenapa? Gue lihat penyertaan Tuhan itu ajaib banget di dalam hidupmu. Haleluya. Itu dia, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Amin. Jangan kita datang yang terang jadi buram. Haleluya. Jangan kita datang yang punya rasa hilang rasa. Saudara saya kasih dari bilang sama sebelahnya, kamu digariskan untuk menjadi berkat. Haleluya. Amin. Ingat gereja Tuhan, saudara di luar saudara menjadi terang Kristus Tuhan. Amin. Saudara di luar harus menjadi garam, saudara. Saya bersyukur dengan Tuhan, keluarga saya hancur berantakan babak belur tuh. Tuhan pakai hidup ini yang berantakan, dipulihkan, dan akibat ini dipulihkan, maka seluruh keluargaku dipulihkan. Teman-teman saya dulu tuh waktu saya bertobat, dia bilang, dulu si Jeki bertobat, tungguin aja ntar 6 bulan juga balik lagi. Dia pura-pura aja tuh, udah hampir mati, udah belaga tuh, udah bangkrut, bokeh, ini udah gembel, belaga tuh, Tuhan-Tuhan, sancipak dia tuh katanya gitu. Tungguin ntar 6 bulan juga balik lagi, kita taruhan, pada taruhan itu orang. Taruhan bahasa itu bakal balik lagi. Sampai ke saya, Jack tuh teman-teman bilangin lu bakal balik lagi, bilang sama dia, sampai ayam tumbuh gigi baru gue balik. Haleluya. Pernah lihat ayam tumbuh gigi? Apa yang terjadi? Di Uber saya ke gereja. Ada mau ngeliat rame-rame, masa sih tuh belatung nangka bertobat yang bener aja lu? Tanya begitu. Dia datang ke gereja, rame-rame ke gereja. Saya pikir setan takut masuk gereja? Enggak, dia demen. Dia rame-rame datang, dia liatin, waduh pas bubar gereja, disergap saya. Dia bilang, bertobat nih. Saya bilang, iya tuh. Suara lu lain nih. Orang yang bertobat suara tekanan juga lain tuh. Haleluya, amin. Apa saya bilang, iya nih. Dia liatin saya dari ujung rambut sampai kelapa kaki nih teman. Bos-bos lu, konglomerat lu, saudara. Dia bilang begini, apa sih yang buat lu bertobat? Saya cuma bilang, saya udah mendapatkan suatu kasih yang sesungguhnya. Bahasa pendeta nih. Ya kan? Terus pulang gereja, terus dia bilang begini. Dia deketin saya, ya udahlah. Bertobat sih bertobat. I hargai you bertobat. Ya kan? Cuman ayo dong. Kita jalan dulu dong. Ini bos semua yang ngajak, saudara. Bos brengsek semua cuman. Bos semua banyak duitnya, saudara. Konglomerat tuh, cuman sekarang kolor udah melorot semuanya. Ternyata bos ngutang melulu. Haleluya. Saya nggak ngerti dulu, ya kan? Apa yang terjadi? Dia bilang, ayo kita jalan lagi. Bahkan dia tawarkan obat-obatan yang merupakan kesukaan saya dulu. Udah deh, pokoknya untuk lo hari ini ada servis habis. Pokoknya ada semuanya. Tobat sih tobat. Cuman sekali-sekali kumat dong. Kita tomat dong. Saya cuman katakan, saya sorry nih. Terima kasih. Saya udah nggak perlu lagi kasih yang seperti itu. Saya sudah mendapatkan kasih yang sesungguhnya. Yesus saya terima. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat dia. Apa yang terjadi? Mereka bilang, benar nih kamu ngikut. Nggak nyesel ya? Enggak, saya bilang. Mereka tinggalkan. Mereka kasih punggung sama saya. Rame-rame mereka kasih punggung sama saya. Dulu waktu saya belum bertobat. Nggak tahan tuh. Pas saya bilang, gue bercanda doang. Ya kan? Tapi setelah benar-benar bertobat, saudara, mereka kasih punggung buat saya. Apa yang terjadi? Saya pun memberikan punggung kepada mereka. Mereka menjalani kehidupan yang lama, yang saya tahu ujungnya bakal kemana. Tetapi saya tidak lagi mengikutinya. Saya meninggalkan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk. Karena saya tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup mereka. Pada waktu mereka sedang menikmati hura-hura dunia gemerlapnya, saya berlutut di kamar saya seorang diri. Saya catat nama mereka satu-satu. Dan saya mulai doakan, saya mulai doakan, saya mulai doakan, saya mulai doakan. Akhirnya hari ini salah satunya ada yang menjadi wakil gembala di denominasi saudara. Berikan tepuk tangan. Akhirnya apa? Ada tanda tanya. Pada waktu mereka berikan punggung kepada saya memberikan punggung juga kepada mereka. Mereka tanya dalam hatinya, apa yang bisa buat si Jeki begitu ya? Kok dia nggak ikut sama kita ya? Haleluya. Dia bilang kenapa? Dia udah ketemu kasih yang sesungguhnya. Coba saudara. Ada pertanyaan di hati mereka. Kenapa saya tidak mengikutinya lagi? Dia bilang dia udah ketemu dengan Yesus Tuhan. Apa yang terjadi? Itu ternyata menanamkan benih iman di dalam hidup mereka. Pada waktu Tuhan, satu demi satu, akhirnya mereka diselamatkan, mereka beribadah, dan bahkan ada yang banyak dan sudah melayani pekerjaan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin.
Dan saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, jangan berkata, ya Pak Jeki kan punya kesaksian dan mujizat yang begitu gede, katanya gitu. Kalau kita kan, ya ilah, saya apalagi encim-encim tukang bakmi. Ya kan? Ya saya mah nggak punya kesaksian yang begitu. Nggak ada yang bisa diceritain sehingga orang bisa tertarik ikut Yesus, katanya gitu. Saya kan nggak layak huni. Gak ada yang gak layak bagi umat pilihan Tuhan. Amin. Kita nih sama. Apa yang membedakan saudara sebagai orang awam dan saya sebagai seorang rohaniawan? Gak ada bedanya. Sama kok. Alkitabnya sama tuh. Amin. Doanya juga sama, fokus ke Yesus Tuhan. Cuman beda di tempat ibadah aja. Saudara duduk, saya berdiri gitu. Ya kan? Mau dibedain? Ya. Apa yang mau dibedain? Coba kalau saudara ke restoran yang duduk sama yang berdiri, yang mana yang bos? Hah? Yang duduk apa yang diri yang bos? Bilang sama sebelahnya, kamu bos. Haleluya. Amin. Nah kita nih, saya nih kacung kampretnya Tuhan. Nggak ada bedanya. Kita tadi sebelum saya naik ke tempat ini, kita duduk sama semuanya. Amin. Setelah saya naik ke tempat ini, itulah perbedaannya. Bedanya keren banget lagi. Yang duduk bos, saya pelayan. Haleluya. Amin. Dan gak bisa bilang kita gak layak. Dalam Tuhan, ketidaklayakan itu udah ditaruh di atas kayu salibnya Yesus. Bukti bahwa saudara layak. Bukti saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Kita lihat. Ayat 6. Setelah ia mengatakan apa? Semuanya itu, ia ngapain? Meludah ke tanah. Dan mengaduk tanahnya itu dengan tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ludah. Jangan coba-coba nih melayani gini. Amin. Saya terlalu yakin saudara nggak mau nih. Setelah selesai ibadah, karena acara ini acara doa, maka saya akan berdoa buat saudara. Silakan maju, begitu saudara maju saya bilang, tuh. Saya akan doain saudara. Ada yang maju gak kira-kira? Waduh, nih pendeta. Ada yang maju gak? Saudara laporan kali Pak Yopi. Pak Yopi jangan dipakai lagi tuh. Aduh, saudara. Memang buat Yesus tidak ada yang tidak suci dari dia. Amin. Sak ludah-ludahnya suci. Cuman sesuci-sucinya kan dia dulu dalam wujud manusia. Yang dia makan roti juga sama ikan. Kan ada nyelip-nyelipnya juga itu di gigi. Haleluya. Amin. Amin. Loh, dia utuh manusia 100%. Utuh manusia 100%. Nah kalau telah sikat gigi gimana? Haleluya. Amin. Tapi apa pengertian ini buat saya? Saudara, Yesus bilang begini. Dia sendiri yang bilang gini. Sama Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat. Hei, pada. Bukan yang masuk yang menajiskan orang itu. Tapi yang keluar dari orang itu yang menajiskan. Betul? Amin. Terus kalau di dalam perjanjian lama itu jika ada orang yang punya sakit kusta, itu dia harus dari jauh dia bilang, aku najis, aku kusta, jangan dekat. Tapi begitu dia beludah terus ketiup angin di Timur Tengah gitu kan. Timur Tengah di sana angin kan kenceng tuh. Amin. Begitu tiup ludahnya ke bawah angin gitu terus kena orangnya. Wah, langsung dirampir batu itu katanya. Najis kena ludahnya katanya. Dan saya juga nggak percaya begitu kita baru ketemu. Kita bilang sama orang, saya jadi hamba Tuhan nih, diurapi Tuhan nih. Saya lihat matamu ntar lagi katarak, udah mau buta nih. Tenang, diam. Tutup mata, pasti sembuh nih. Tuh. Langsung. Dan tidak ada satupun manusia yang pada waktu tuh dia langsung, oh haleluya, tambah lagi dong. Gak ada tuh.
ada. Amin. Secinta-cintanya kamu sama istri, sama suami, sama pacar. Begitu dia ngomong nyembur, saudara, oh haleluya. Ya kan? Enggak ada tuh begitu dia ngomong nyembur, oh haleluya, gue puji Tuhan, gue demen banget sama lu, haleluya. Bagi lagi. Enggak ada tuh. Amin. Semua secara otomatis lepas katanya. Tapi ya orang buta tuh ya buta sih ya. Begitu Yesus tuh, dia bilang apaan tuh? Ya cicu. Orang buta tuh emang benar deh Yesus katakan. Jika engkau buta engkau melihat. Tapi engkau melihat tetapi engkau buta. Orang buta mau diapain juga ya udah Tuhan apa aja deh. Dia basuh itu, dia campur reset, dia nggak tahu tuh, dia nggak nanya apaan tuh, enggak, amin, enggak tuh, dia langsung terima aja, dan Yesus katakan basuh dirimu ke kolam Siloam, dia aja tuh, beda sama kita kan, cek dulu karunia, ya kan, pertobatannya bener kan, ya kan, latar belakangnya apa, coba seringkali begitu. Baru ngerti baca Alkitab, baru 2 kali bulak-balik aja langsung firmannya mana. Kalau ngomong ayatnya mana, duh ilah darah Yesus. Kita tinggal tanya berapa kali baca Alkitab. Udah 2 kali ya dari Kejadian sampai Wahyu. Duh ilah baru 2 kali aja dikit-dikit ayatnya mana. Kita yang 15 kali diam-diam aja. Saudara saya kasih dan dikasih Tuhan. Apa arti dari ludah itu? Ludah tidak mempunyai arti apa-apa. Bahkan tidak ada satupun manusia yang senang jika ludah orang lain kena sama dia. Najis ngeludahin terus tuh orang tuh. Betul? Dia gak mau tuh. Bahkan ada satu. Siapa tuh namanya tuh anak. Dia gak tahu tuh. Pokoknya kalau gereja yang ibadahnya pakai makanan gratis. Dia ada mulu tuh di situ tuh. Ya kita sih nggak komplain dengan makanan yang dia makan. Karena gereja menyediakan makanan gratis kan memang untuk dimakan. Amin. Kadang-kadang gayanya nyediain makanan gratis. Tapi begitu yang datang cuma mau makan mulu. Bilang, ih tuh orang mau makan mulu. Lu sediain buat apa tuh makanan? Betul. Nah cuman anak itu agak sedikit kurang. Sehingga dia, karena dia agak sedikit kurang. Orang dikit jauh-jauh mulu sama dia. Orang jauh terus sama dia. Bahkan ada satu wakil gembala di zona Topas katanya. Om. Tuh dia tuh tolong rawat dia lagi. Saya bilang, awas ya. Udah gini. Gua rawat lagi ntar di rumah sakit ketergantung abad. Ya bercanda om. Kenapa dia suka ngeludah tuh dalam hati. Orang takut dekat sama dia. Ludah adalah hal yang sepele. Ludah itu tidak punya arti apa-apa. Amin. Tapi begitu ludah itu ditaruh di tangan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ludah itu ditaruh di tangan Tuhan. Ludah itu bisa menjadi berarti untuk mencelikan mata orang buta. Amin. Dalam nih. Dalam nih. Bilang sama sebelahnya. Kamu tuh lebih berarti dari ludah. Jangan bilang, ya saya emang gak bisa nginjil. Saya gak punya arti apa-apa. Berarti saudara menurunkan standar saudara. Saudara di bawah dari ludah itu. Amin. Bilang sama sebelahnya, saya berharga, saya mulia. Lebih berarti dari ludah. Jika hidup saya letakkan di tangan Tuhan. Ada keponakan saya yang udah jadi wakil gembala juga sekarang. Begitu selesai khotbah ini dia langsung ketemu kan. Udah ngundang karena dia keponakan gitu ya. Jadi wakil gembala. Kadang-kadang ada satu sisi dia hormati saya sebagai pengkhotbah. Ada satu sisi juga dianggap saya omnya yang suka diajak bercanda gitu. Begitu selesai habis khotbah ini dia bilang mau gini. Om Jeki. Kalau dulu sih mendingan ludah daripada ketemu Om Jeki. Saya kasih tadi kan. Saya katakan benar apa yang kamu katakan. Dahulu saya di bawah standar dari ludah itu. Tapi sekarang setelah saya meletakkan hidup dan diri saya di dalam tangan Tuhan. Ludah aja bisa mempunyai arti.
Apalagi saya yang dibentuk dan dijadikan segambar, serupa, sewujud dengan Dia. Yang diperlengkapi dengan kuasa dan kemuliaan dan hikmat. Maka saya yakin dan percaya saya bisa lebih efektif lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara punya kesempatan. Lihat bangku-bangku yang kosong. Jangan langsung kosong. Kurang doa nih. Kosong nih jemaat. Waduh, jangan-jangan ada apa-apa nih sama pekerjaannya. Ada yang gak benar sih kali salah satu. Jangan menghakimi saudara. Haleluya. Amin. Justru kita melihat kondisi ini. Kita melihat pekerjaan Allah yang dibebankan di dalam hidup kita. Amin. Gunakan kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Untuk menjangkau banyak jiwa di luar sana. Akibat mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Maka mereka akan berbondong-bondong datang beribadah. Di mana tempat kita beribadah. Memuji, menyembah, serta mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya. Yang terakhir. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, Siloam artinya yang diutus. Kita kan juga dahulu adalah orang-orang yang buta secara rohani. Tetapi setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Amin. Dan tanda-tanda heran, kasih dan kuasanya menyertai setiap siapa? Setiap siapa kita? Orang percaya. Bukan Yesus bilang begini. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua muridku. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau sebagai pendeta. Haleluya. Amin. Saudara, saya kagum dengan Tuhan. Dan ini sebetulnya kerinduan saya banget-banget. Satu kali, saya dengan teman saya, pergi ke temannya lagi. Temannya itu usaha babi. Dia beli babi, potong, bawa ke pasar, jual. Di rumahnya juga ada patung babi lagi tuh. Tapi maaf, hidung-hidung dia mirip juga lagi sama babi. Haleluya. Iya. Saudara. Karena kadang-kadang orang menggeluti sesuatu tuh bisa mirip-mirip sama yang dia geluti itu. Haleluya. Amin. Bukankah kita menyembah Yesus juga kita semakin menyerupai Yesus. Haleluya. Amin. Dan apa yang terjadi setelah saya sharing, dia tanya, Pak Jeki, sebetulnya karunia kesembuhan itu bisa nggak sih kita gunakan? Atau karunia kesembuhan cuma diberikan hanya kepada orang-orang yang khusus? Saya katakan, karunia itu ada di dalam satu kesatuan buah roh itu. Buah roh itu satu, tetapi apa yang terjadi? Dia mempunyai 9 manifestasi karunianya. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mujizat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan karunia mengartikan bahasa roh. Itu semua ada di dalam satu kesatuan. Haleluya. Amin. Nah, kalau satu kesatuan ini saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang percaya dia pasti mempunyai suatu karakter yang baru di dalam hidupnya. Dari karakter yang baru akan menghasilkan sebuah karunia. Karakter yang baru ada karakter ilahi. Siapa bilang karakter nggak bisa dirubah? Bisa. Karena karakter yang baru yang kita terima juga, satu juga kesatuannya, yaitu terdiri dari 9 bagian. Yaitu apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Ini adalah karakter yang Allah tempatkan di dalam hidup kita sebagai karakter yang baru. Akibat kita mempunyai karakter, maka manifestasi karunia yang 9 itu juga bermanifestasi. Saya katakan, kamu punya karunia itu. Saya terus tanyakan, terus gimana? Iya tuh Pak Jeki, saya ngedoain orang sakit. Orang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan.
Terus dia bilang lagi, saya punya paman di kampung, sakit. Dia belum percaya sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya diberikan beban oleh Tuhan, saya puasa selama 6 hari sebelum saya berangkat ke kampung. Begitu selesai menjalani puasa dan saya pulang ke kampung, saya jumpai paman saya yang sakit. Namanya udah sakit, saya tanya, percaya gak sama Yesus? Kalau percaya sama Yesus, saya akan doain nih. Dengan kuasanya engkau disembuhin. Dan karena sakitnya udah berat juga, aja deh, haleluya. Amin. Kan paling gampang tuh, betul? Dan apa yang terjadi? Dia doain pamannya. Apa yang terjadi? Pamannya sembuh dan akhirnya menjadi orang percaya. Berikan tepuk tangan buat dia, haleluya. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apa pekerjaan orang itu? Apa kerjanya? Tukang babi di pasar. Tapi lihat, Tuhan bisa pakai orang yang seperti itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan utus kita. Tuhan ada di dalam kita. Maka dia sertai kita dengan kuasanya. Haleluya. Amin. Aktifkan iman kita. Pakai dong iman kita. Stop deh. Aduh, saya sih percaya tahun pemulihan dan kelimpahan mah udah pasti. Cuman fokusnya jangan kelimpahan terus dong. Amin. Kalau kelimpahan mah udah pasti, anak Tuhan mah udah pasti diberkati deh. Haleluya. Amin. Jangan takut lagi bobo aja Tuhan berkati. Ih, gak percaya kali. Saya tuh pulang dari Israel kan kita amunisi habis. Ya kan? Habis tuh tabungan, habis semuanya ya kan? Buat pergi. Tapi heran tuh pulangnya masih ada juga lebihnya. Itulah Tuhan. Betul? Tapi setelah itu kan akhirnya ya kita punya, ya selesai lah. Ya, waduh habis ngeliat duit gede, keluar masuk duitnya gede. Ya kan akhirnya wah agak kempes-kempes juga tuh. Apa yang terjadi? Saya lagi tidur saudara. Lagi tidur, orang telepon. Aduh saya bilang, aduh Tuhan lagi tidur siang nih. Saya tahu kalau telepon pasti pelayanan. Ya kan? Belakang gak dengar dulu deh Tuhan. Ngantuk nih Tuhan ya kan. Itu telepon gak ngedering cuma sekali. Ngederingnya sampai 2 kali. Nah ngedering sampai 2 kali berarti kan penting. Karena saya tahu Tuhan berikan prinsip sama saya nggak boleh hubungin orang, tetapi orang yang hubungi saya. Berarti kalau orang yang hubungin saya, mereka bukan perlu saya, mereka butuh Tuhan. Haleluya. Amin. Di tengah situasi itu dengan, aduh masih ngantuk-ngantuk tuh. Saya lihat, iya ini miss call 2 kali, terus saya tanya, halo, ada apa ya? Sorry ya, Pak Jeki ngeganggu ya? Enggak deh. Lagi tidur ya? Udah bangun sekarang. Ya kan? Kenapa Bu? Kenapa? Enggak tahu tuh. Ya kan? Si ini kayaknya keingetan terus sama Pak Jeki. Kenapa dia ingat saya? Iya sudah lama gak gereja kali. Bukan katanya gitu. Enggak tahu tuh dia gak bisa tidur. Kenapa? Banyak nyamuk. Enggak tahu nih Pak Jeki ngomongin ya. Ya udah coba telepon ke sini. Ada apa sih? Ya ada apa? Akhirnya telepon. Begitu telepon ada apa sih? Enggak tahu nih Om. Keingetan si Om aja. Waduh. Yang bener. Iya kenapa? Gak enak hati nih, gak enak keingetan terus. Maksudnya gimana kalau udah keingetan? Kenapa mau didoain? Enggak. Tuhan suruh minta nomor rekeningnya Om Jeki. Aduh, yang bener loh lagi diberkati. Bukan masalah diberkati, cuman saya disuruh Tuhan nih. Ini sering-sering aja lo disuruh Tuhan. Amin. Gue demen nih yang model begini. Dan apa yang terjadi? Saya bilang jangan bercanda. Bener Om, bener. Lagi di mana? Di Surabaya. Jauh banget ingetin si Jeki di Surabaya. Haleluya. Ya tapi jangan bercanda Om, cepetan nih Om. Udah gak enak nih. Gak bisa tidur dari semalam. Dalam hati sering-sering bikin dia gak bisa tidur Tuhan. Saya kasih nomor rekening saya. Saya kaget. Itu memang gak terlalu gede sih buat saudara. Cuman buat saya mah gede juga. Apa yang terjadi? Masuk lagi tuh rekening. Masuk lagi tuh sana. Telah tertransfer. Berapa? 10 juta. Yoelah. Lagi tidurnya aja orang keingetan kita suruh ngasih 10 juta. Haleluya. Amin. 10 juta gede apa kecil? Belum di tangan. Duit 10 juta besar. Belum di tangan. 10 juta. Gede banget, haleluya. Ya kan? Begitu udah di tangan 10 juta. Ya, gede apa kecil? Makanya yang gede kita kecilin. Yang kecil kita hapus saja. Kan beres.
Buat Tuhan gak ada yang gede, cuman Tuhan yang gede. Haleluya. Amin. Cuman apa? Kaget. Saya katakan Tuhan terima kasih. Lagi boboknya aja diberkati oleh Tuhan. Amin. Cuman saya tahu pada waktu itu berkat datang. Gak langsung dulu kayak orang norak banget. Duit dari mana aja lu udah lama gak ketemu. Ya enggak. Amin. Enggak. Saya tanya Tuhan. Kan ini berkat dadakan. Saya gak nyangkul. Saya gak kerja Tuhan. Ya kan. Tuhan mau apa uang ini? Nggak langsung ganti tape, ganti pel. Nggak langsung beli cincin. Nggak langsung, ini norak banget. Nggak langsung beli kalung. Enggak, kalau cuma kalung-kalung begitu mah kita nggak perlu bayar. Berangkat ke Israel kan pembimbing rohani tinggal pesen aja tuh. Pak Pendeta tinggal pilih. Wah, istri saya gesit banget tuh milihnya. Amin. Gesit. Dia melirik tuh. Ngomongin gue loh ya. Karena pembimbing rohani kalau di toko souvenir ada gratisnya. Dia paling gesit, mana gratisnya? Memang ibu-ibu demen banget sama gratisan. Saudara yang saya kasih begitu dapat itu uang 10 juta, saya tanya Tuhan mau apa? Tuhan bilang simpen. Kan saya punya kebiasaan kalau punya berkat ngasih istri. Terus begitu saya tanya, kasih istri gak? Jangan. Kenapa Tuhan? Ntar keluarnya susah. Istri kalau udah masuk, haleluya. Alkitab aja bilang siapa yang bisa membuka rahang buaya? Nggak bisa. Amin. Kalau udah masuk, haleluya, udah bukan duit kita lagi, itulah duit. Oleh sebab itu jangan kita menjadi hamba uang. Duit kalau di tangan kita, dia bisa jadi tuan buat kita. Tetapi begitu duit udah pindah, termasuk ke tangan istri, itu bukan punya kita lagi loh. Amin. Loh, istri-istri langsung bener banget tuh pendeta, bener banget tuh. Sayang laki gua gak datang tuh. Saya kasih dan itu memang benar. Duit kalau udah masuk ke tangan istri, birokrasinya ribet minta ampun, haleluya. Iya kan? Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Tuhan bilang, jangan, pegang. Oh ya udah, aku dengar suara Tuhan dong. Walaupun istri langsung, ayo. Nggak laporan ya, nggak laporan. Langsung hati-hati, jangan berkat datang setan masuk dalam hati. Duh, setan masuk yang kemana? Apa yang terjadi saudara? Tuhan katakan pegang, benar saudara. Itu saya di rumah kalau sedang charge handphone, itu tempat di mana saya charge biasanya signal nggak bisa masuk. Cuman SMS saja yang mungkin bisa masuk. Tapi yang namanya berdering nggak bisa. Tapi hari itu nggak ngerti apa mungkin dia lagi pas dapat signalnya gitu. Tapi yang pasti biasanya di tempat itu tuh telepon nggak berdering. Tapi kali itu ngedering saudara. Ajaib nih ngedering nih, haleluya, berkat nih. Wah pendeta kan begitu. Begitu saya angkat, wah ternyata rekan hamba Tuhan dari daerah. Ciki kami akan seminar ke Jakarta ada beberapa hari. Kalau Pak Jeki punya kesempatan bisa jemput gak? Coba saudara. Saya bilang, jemput deh. Oh iya, kalau kita datang ke daerah udah kayak raja saudara. Tiket disediain. Hotel disediain, transportasi disediain, pelayanan disediain, berkat diberi buat kita. Begitu dia datang ke daerah Jakarta, Tuhan ngerti hati saya. Seandainya Tuhan gak berkatin, aduh, mau bagaimana? Saya bilang, oke, saya jemput. Dan apa yang terjadi? Saya tahu Tuhan, yes, duitnya untuk ini Tuhan. Lo ngerti, kata Tuhan, haleluya. Amin. Waduh, gak kehilangan muka kita anak Tuhan. Memang Tuhan gak akan pernah mempermalukan kita. Haleluya. Amin. Begitu dia datang kita jemput. Wah, hati gede jemput. Capek di kantong. Haleluya. Amin. Amin. Yang pot-potan istri paling. Sisain. Haleluya. Maaf saya bukan juga ngomongin istri. Tapi emang begitu sih. Haleluya. Itu cuma istri saya, istri di sini nggak ada yang kayak begitu, haleluya, amin. Maksudnya nggak ada satu, haleluya. Sama tuh pendeta tahu aja katanya gitu. Saudara saya kasih, saya antar dia, jemput dia, taruh ke hotel yang baik, saudara.
Setelah itu antar lagi, berikan pelayanan. Dan akhirnya dia pulang, dia bilang, Pak Jeki thank you. Saya cuma bilang, saya sorry. Kamu gak perlu thank you sama saya. Apa yang saya kasih sama kamu, gue gak nyangkul. Saya saksiin sama dia. Bahwa Tuhan berikan itu untuk saya. Untuk mempersiapkan kamu datang ke Jakarta. Dia bilang, Pak Jeki, terima kasih. Saya sempat goyah tuh pelayanan di tempat saya. Tetapi begitu lihat itu, saya tahu Tuhan memelihara hidup saya. Begitu dia kembali ke daerahnya, yes, gue melayani lagi. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Amin. Kita menyerahkan hidup kita. Kita menyerahkan hati kita. Ingat, dompet kita juga serahkan. Jangan, ku berikan hatiku dan jiwaku, dompetku. Jangan. Gak bisa, haleluya, amin. Kumpulkan harta di surga. Ngengat dan karat serta pencuri tidak akan mencurinya. Jangan terlalu kumpulin harta di bumi. Pencuri bisa mencuri, ngengat dan karat bisa merusaknya. Haleluya, amin. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita hidup berdasarkan apa yang kita percaya. Masalah kaya dan diberkati serta kelimpahan, itu mah prinsip bagi kita. Haleluya. Kenapa? Karena kita warga kerajaan surga. Bapak kita adalah raja di atas segala raja, yang menciptakan halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya, bahkan surga yang mulia. Dia yang menciptakannya. Maka setelah yang percaya, dia ingin memberkati kita senantiasa dengan kelimpahan. Namun Tuhan ingin engkau mengenal hatinya. Hatinya tiada lagi lain, jiwa. Amin. Jiwa. Lebih baik langit dan bumi hilang lenyap daripada dia kehilangan satu jiwa. Dan dia mau pakai hidup saudara dan saya. Lihat situasi yang ada. Sampaikan Yesus. Ajak mereka datang ke gereja. Amin. Untuk bisa ajak mereka ke gereja, mereka harus lihat Yesus ada di dalam hidup kita. Dan sekarang Yesus ada di dalam hidupmu. Dan jadilah terang serta jadilah berkat. Tuhan memberkati. Haleluya. Tutup Alkitab saudara, kita akan naikkan pujian.